Halo teman-teman semuanya, teman-teman UMKM dari Binaan Bank Indonesia dan tim Nabata Consulting. Kembali lagi ke chapter 2 di mana kita akan berbicara tentang Customer Relation Management, terutama CRM. Dalam part 2 ini kita akan membahas strategi penerapannya ya, terutama dengan aplikasi, karena supaya lebih gampang teman-teman melihat. Jadi di strategi CRM ini yang pertama ada pembahasan tentang bagaimana cara services, kemudian mengelola order, menganalisis customer, kemudian strategi marketing untuk CRM-nya, dan bagaimana salesnya, kemudian support system, dan tentu saja dari quality atau kualitas yang diinginkan ya teman-teman. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana study case tentang strategi menggunakan pengelolaan dari Como, salah satu aplikasi ya. Ini hanya sampel aja teman-teman ya. Jadi di Como ini saya terapkan di salah satu perusahaan di tempat saya di CV Pelangi Kreasindo. Di sini ada yang namanya dashboard ya. Di dashboard ini kita bisa melihat ada 6.839 WA masuk, kemudian ada 36 WA juga, ada live chat, kemudian ada 300 chat dalam bulan ini dan penambahan 400 di bulan-bulan ini, dan di situ juga ada bagaimana ada 2.700 ongoing conversation ya, dan lead source-nya ada beberapa nomor CS yang di situ juga tertera. Jadi dengan ketika teman-teman sudah mengalami setiap hari menerima WA 20 orang, 15 orang, maka dalam rentang waktu sebulan itu udah ada ratusan WA ya. Artinya ketika ada ratusan WA, tetapi di hari itu tidak terjadi closing, maka yang dilakukan adalah melanjutkan chatting atau menge-follow up ke hari-hari berikutnya. Tapi bayangkan teman-teman, kalau dalam 7 hari ada sehari 20, berarti ada 7 kali 20 ya. Artinya ada 140 klien, dan itu akan memberikan kerumitan bagi tersendiri bagi customer service atau karyawan teman-teman semuanya. Maka diperlukan strategi pengelolaan yang tepat. Disinilah peran aplikasi sederhana seperti WA dan Como diperlukan ya. Nah, ini beberapa dashboard. Jadi di sini kita akan merekap semuanya yang terlihat. Kalau di sini misal teman-teman, bahkan di sini aktif lead-nya ada nilai nominalnya, karena biasanya prosesnya itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya klien, calon klien, kemudian dia berpotensi membeli, katakan satu klien membeli 100.000 rupiah, maka setiap satu bulan punya sekian ratus klien, kemudian setiap satu klien itu membeli berapa rupiah, maka akan muncul yang namanya active lead, atau istilahnya calon customer itu dalam bentuk nominal berapa juta gitu ya. Jadi itu adalah potensial customer teman-teman, bisa dilihat. Jadi CRM itu menyajikan data ya. Nah teman-teman UMKM dari binaan BI ya, CRM sendiri dibagi menjadi 4 fase ya, jadi 4 siklus. Jadi di tahap awal itu biasanya di tahap marketing. Di tahap marketing inilah perusahaan melakukan campaign iklan atau menjalankan iklan supaya apa? Supaya dapat klien gitu. Jadi supaya dapat klien, kemudian dari klien dari iklan itu akan mengenerate lead atau calon customer. Nah, dari calon customer itu maka diperoleh data. Dari mana? Ya dari form database. Jadi dari situ kita akan tahu banyak sekali data yang diperoleh. Maksud saya kita akan tahu berapa banyak data yang diperoleh setiap bulan. Jadi dari situ kita akan tahu persis database klien kita seperti apa. Kemudian fase berikutnya adalah terjadinya sales. Jadi setelah running campaign itu perlu pengelolaan yang bagus, bagaimana iklan yang baik, copywriting yang bagus, itu part of dari CRM. Kemudian generate lead masuk, ada calon customer yang menanyakan, kemudian dia mengisi form pemesanan hingga terjadinya sales. Maka setelah terjadi sales, maka akan diarahkan ke bagian produksi atau mungkin pengiriman atau pengelolaan yang sudah deal. Dari situ teman-teman akan tahu berapa lead yang masuk.
dan qualify-nya lead. Qualify itu maksudnya lead yang berpotensi menghasilkan, atau hanya sekedar tanya-tanya, atau hanya sekedar mencari info. Itu kita harus mengkualifikasikan ya. Jadi kita akan tahu mana calon customer yang benar-benar calon customer kita gitu. Kemudian mengconvert lead masuk menjadi sales atau menjadi pelanggan. Selain itu juga di kolom sales ya, di fase sales ini, di siklus sales, kita akan melihat track opportunity. Jadi misal ada permintaan barang A tetapi kita tidak menjual barang A itu, maka itu menjadi opportunity untuk bisnis gitu, dan itu harus di tracking semuanya. Berapa sih produk yang ditanyakan gitu. Lalu terjadilah order di fase berikutnya yang warna kuning ya. Setelah order, maka kita sebagai UMKM harus mengirim produk yang baik. Itu juga perlu CRM. Mengeluarkan invoice, meminta payment dan seterusnya. Sampai kemudian di supporting system ya. Memanage kasus-kasus atau case, kemudian conduct training. Jadi untuk melengkapi semua training, semua fase CRM ini, teman-teman harus melakukan training dari bagaimana iklan, mengelola lead masuk, database dan seterusnya ya. Kemudian mendevelop knowledge base, artinya mendevelop pengetahuan supaya terbentuknya KPI. Misalkan pengetahuan tentang iklan, pengetahuan tentang converting lead, pengetahuan tentang mendeliver produk dan seterusnya. Jadi ini siklus CRM. Ini yang sudah kita contohkan tadi dari awal. Kita tahu bahwa klien masuk dari mana, kemudian rekap. Di sini kita tahu project goalnya ada berapa, total project ada berapa, yang di follow up tahap 2 ada berapa, yang cancel ada berapa, yang no respon ada berapa, dan totalnya berapa. Itu semuanya terdokumentasi di sistem CRM. Jadi nanti akan ada yang namanya rekap lead market CRM. Jadi setiap bulan customer service kita atau namanya CS atau tim CRM kita akan merekap. Kalau Bapak Ibu UMKM belum punya, maka sudah waktunya melakukan rekap itu, kemudian mencatat dan menganalisisnya dengan metode CRM yang benar. Nah, ini adalah beberapa contoh. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada incoming lead, ada request chatting 14. Kemudian yang sudah di follow up 33. Jadi case-nya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu satu hari menerima 20 WA, artinya dalam satu minggu ada 140 WA masuk. Karena kali 7 kan. Nah, kalau ada 140 WA masuk, bagaimana mengelolanya? Maka Bapak Ibu harus mengelompokkan menjadi namanya pipeline itu tadi. Jadi tugas CRM itu adalah menggeser dari pipeline 1 ke pipeline akhir. Dari mulai incoming lead, kemudian sudah di follow up, sudah dikirim penawaran, dikirim sampel, dikirim katalog, kemudian ada yang nanya-nanya harga, baru kemudian nego, fix, atau kalau Bapak Ibu tidak ada nego, langsung pemesanan, kemudian deliver. Itu adalah pipeline. Bapak Ibu harus punya alur pipeline sendiri. Kebanyakan teman-teman UMKM itu tidak memperhatikan pipeline, bahkan nggak tahu pipeline-nya seperti apa. Jadi Bapak Ibu harus punya pipeline. Bahkan di sini ya, teman-teman bisa lihat ini ada 716 lead dan 2 miliar ya, 2 miliar potensial pasar. Jadi itulah yang terekam. Sampai penagihan, bahkan sampai batal sekalipun, klien yang batal Bapak Ibu harus tahu tuh kenapa batal, kenapa dia nggak jadi beli, alasannya apa, karena nanti menjadi rekomendasi buat Bapak Ibu. Jadi misal dia ternyata batal karena kemahalan misalnya, artinya harganya terlalu tinggi. Batal karena nggak direspon, udah dapat klien, udah dapat produk lain sejenis, berarti kita kurang cepat. Nah, kemudian masuk ke pemilihan target pasar Bapak Ibu. Kita harus mengukur market yang tersegmen. Elemennya apa saja? Pertama, dari mulai measurable yang terukur, accessible, different, beda customer kita dengan yang lain, substansialnya apa, sampai ke durable-nya apa. Ini market segmentation ya, kita akan bahas. Dan ini beberapa sampel Bapak Ibu di omni channel. Jadi Bapak Ibu sebagai UMKM jangan terpaku pada satu
alat komunikasi ya. Di luaran sana aja ada banyak sekali, walaupun pada akhirnya akan ada alat-alat yang efektif dan tidak efektif. Misal Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, ada WhatsApp Lite, kemudian ada Facebook atau istilahnya itu Facebook fanpage, ada Google Business, kemarin sudah diajarkan di onboarding, ada Instagram, kemudian Telegram, ada Viber, ada WeChat dan Skype. Silahkan Bapak Ibu pakai itu semuanya untuk mendukung komunikasi dengan customer. Dan ini ada beberapa sampel lagi, ternyata WhatsApp juga banyak variannya ya. Kalau ini yang saya ambilkan adalah omni channelnya dari Komo, jadi dia memfasilitasi banyak sekali alat komunikasi ya, sampai SMS dan text messaging, live chat dan lain-lain ya. Ini ada beberapa contoh lagi dari telepon, form pendaftaran dan lain-lain. Kemudian ada fitur calling, kemudian ada Zoom, online PBX, dan call tracker. Jadi ini semuanya sudah dalam satu aplikasi. Itu kenapa alasannya kalau saya pribadi ya menggunakan Komo, walaupun in the end-nya nggak semuanya itu dipakai. Jadi hanya sebagian aja yang dipakai. Terus termasuk bagaimana workflow, bagaimana kita mengatur alur kerja. Kemudian ya ini ada beberapa workflow, kemudian ada folder penyimpanan dan lain-lain, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, Customer Relation Management CRM model itu dibagi menjadi 8 part. CRM Vision, di mana visi dari CRM itu sebenarnya sudah ditentukan oleh perusahaan, bagaimana leadershipnya, bagaimana social worth-nya, value proposition perusahaannya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, strategi CRM-nya seperti apa, objektifnya, segmennya, interaksinya seperti apa, lalu proses CRM sendiri ya. Jadi CRM itu ada namanya CRM life, istilahnya ada customer life circle. Jadi Bapak Ibu perlu knowledge management untuk mengelola customer itu. Ada circle-nya sendiri. Ada yang namanya customer journey. Kemudian yang keempat, value customer experience, di mana kita harus memahami kebutuhan, kemudian memonitor ekspektasi dari pelanggan kita, sudah puas atau belum, istilahnya ada rating bintang berapa. Itu adalah bagian dari customer relation management. Kemudian ada kolaborasi dan feedback. Misal kita berkolaborasi dengan pelanggan, mereka mengirimkan video unboxing atas kepuasan produk, itu adalah bagian dari CRM juga. Kemudian data analisis atau informasi ya, CRM informasi. Pada akhirnya setelah punya ratusan pelanggan, Bapak Ibu harus menganalisis ya, teman-teman UMKM harus analisis mana data yang memberikan atau menunjukkan penjualan tertinggi, produk yang paling laku, dan ada banyak sekali pembacaan data di CRM ya. Kemudian yang keenam itu teknologi yang dipakai itu apa, aplikasinya apa, infrastrukturnya apa, arsiteknya seperti apa, rancangannya seperti apa. Bapak Ibu harus membuat sendiri karena CRM tiap perusahaan itu tidak sama, beda-beda. Kemudian ada CRM metric atau cost to serve, satisfaction, loyalty, kemudian ada cost sosial. Jadi setelah Bapak Ibu tahu bahwa biaya sosial costnya seperti apa, maka Bapak Ibu harus membuat metrik, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, yang tidak perlu harus segera ditinggal. Karena kalau kita mengurusi semuanya, maka akan mengalami yang namanya crowded atau istilahnya terlalu banyak hal yang dikerjakan, tidak fokus pada hal yang substansial. Lalu pada akhirnya ada organisasi kolaborasi. Jadi itu Bapak Ibu, baik itu struktur, pemahaman customer tentang people, orangnya, CS Bapak Ibu, kliennya, ada sistem insentif, kemudian kompetensi, kompensasi, komunikasi antar karyawan dengan pelanggan, dan mitra serta supplier. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah teknik broadcasting yang kita mau gunakan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik broadcasting
untuk menjaga customer relation management. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, email. Email broadcasting ini masih sering dipakai, tetapi efektivitasnya biasanya harus diukur ulang, berapa persen yang dibuka, berapa persen yang dipakai, dan seterusnya. Ada Telegram broadcast, ini juga cukup ramai dipakai, tapi terkadang info di Telegram itu terlalu crowded, jadi kebanyakan justru malah nggak dibuka gitu. Nanti Bapak Ibu harus mengevaluasi ya teman-teman, UMKM ini harus mengevaluasi pakai Telegram efektif nggak. Ada juga SMS broadcast ya. Kalau SMS cenderung dibuka, tapi sekarang broadcast SMS sudah tidak efektif karena image yang dibangun atau yang muncul sekarang SMS broadcast tuh biasanya ya, mohon maaf, nawarin kayak asuransi, penipuan dan macam-macam. Nah, yang berikutnya yang paling recommended adalah WA broadcast. Teknik broadcastingnya seperti apa? Mari kita simak. Ada banyak tools, Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti silahkan dibaca ulang. Saya tidak akan membacakan semuanya ya terkait dengan durasi. Jadi ada 15, tapi dari 15 itu saya merekomendasikan salah satu tools namanya WhatsApp ya. Nanti itu yang kita pakai. Di sini ada WA Assist Mac, jago kirim WA, sekilas aja ya, kita nggak akan membahas ya. Tapi secara fitur tuh hampir sama. WA marketing toolsnya itu kayak WA for Maker, WBS Chat, kemudian Revolution Marketing, WhatsApp Marketing Revolution, kemudian ada Book WA, WBS Pro. Ada banyak sih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan itu nanti silahkan dianalisis. Dan kebetulan kalau saya menggunakan CRM WA, saya menggunakan yang namanya WhatsApp ya. Biasanya di awal pertemuan saya melakukan salam sapaan dulu seperti ini. Ini salah satu peserta di Sibolga. Selamat malam rekan-rekan, nanti kita sapa sampai ketemu. Hal seperti ini kalau kita lakukan satu persatu itu melelahkan. Makanya ada yang namanya WA broadcasting. Istilahnya WA otomatis, dan ini menggunakan tools. Apa saja teman-teman fiturnya? Di sini kita bisa kirim banyak pesan WA hanya dengan sekali klik. Dan ini terbukti meningkatkan penjualan hingga 300% karena membangun interaksi langsung teman-teman dengan pelanggan. Kalau Bapak Ibu sudah sering membroadcast, tapi kalau satu-satu itu cenderung melelahkan, makanya perlu WA Blaster. Seperti ini tampilannya. Bapak Ibu silahkan skip nanti, silahkan silahkan di save atau di pause untuk melihat fiturnya. Bisa membalas quick answer, balasan otomatis tanpa perlu mengetik, dan ada trusted score-nya karena powered by toko Bapak Ibu gitu ya. Dia bisa kombinasi auto replay plus button, kemudian terlihat lebih profesional. Silahkan Bapak Ibu bisa memakai tools ini ya teman-teman UMKM, ini sangat membantu bisnis. Dan masih ada banyak sekali fitur, terutama kita bisa mengirim send unlimited message, artinya kita bisa ngirim ke ratusan kontak WA dengan sekali klik tanpa harus simpan nomor. Kemudian auto replay atau chatbot. Kemudian ada full customizable message, di mana pesan ini bisa kita custom. Kemudian kita bisa melampirkan gambar di broadcast kita. Dan yang paling menarik adalah multi user WA web. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di banyak WA web ketika punya banyak admin atau CS. Dan selain itu ada bad word filter. Jadi kalau ada yang nge-WA dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak benar, itu bisa di filter. Kemudian ada smart perfect timing broadcast. Jadi membroadcast juga dilakukan di waktu-waktu yang tepat. Jadi dia juga bisa langsung di broadcast, dijadwalkan. Atau yang terakhir itu custom broadcast schedule, buat pagi, kirim malam, semuanya terserah dari Bapak Ibu bisa kirim. Ini kelebihan beberapa fitur yang dipakai di WhatsApp ID. Ada spin tag replacement supaya tidak terjadi blokir. Bapak Ibu bisa membuat beberapa variasi sapaan dan tersinkron dengan WA. Bahkan ada grup grabbernya juga. Bapak Ibu bisa menggrab nomor di grup-grup kemudian mengiriminya. Ada intelligent downtime notification. Jadi ketika Bapak Ibu servernya terputus akan ada notifikasi. Bisa juga pasang live chat widget
ada link rotator, dan banyak sekali ya, Broadness Start Monitor, Worldwide, dan masih banyak Facebook Pixel. Ini silakan nanti dipelajari sendiri Bapak Ibu secara mendetail, karena kalau dijelaskan semuanya ini akan memakan durasi yang cukup panjang ya. Bapak Ibu silahkan dipelajari satu-satu fitur apa saja yang Bapak Ibu perlukan. Jadi itu part 2 dari CRM kita berkaitan dengan broadcast. Nanti kita akan sambung dengan WA, istilahnya di part 3 bagaimana menggunakan WA ya, dan yang terakhir nanti menggunakan Komo. Terima kasih, sampai jumpa Bapak Ibu.